warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membedah 3 pilar utama yang membentuk filsafat ilmu. Yang pertama ada dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, teman-teman tahu tidak sih, ketiga pilar ini yang akan membantu kita untuk memahami tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu ada, diperoleh, dan digunakan. Tanpa adanya ketiga pilar ini, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu tidak memiliki fondasi yang kokoh. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, kenalan dulu. Hai semuanya, perkenalkan namaku Nadine Aulia Azahra dari Universitas Terbuka Yogyakarta dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 877882698. Nah, teman-teman, sebelumnya tujuan pembahasan pada kali ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan memahami konsep tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan juga memahami tentang bagaimana konsep filsafat ilmu. So, mari yang pertama kita membahas tentang ontologi ilmu. Sebelumnya, apa sih ontologi itu? Ontologi adalah ilmu filsafat yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian dan hakikat realitas. Sedangkan ontologi ilmu itu menerapkan bahwa ilmu itu mesti dipertanyakan dan dicermati agar kita tahu ilmu itu memang benar adanya. Nah, ontologi ilmu menjawab pertanyaan tentang apa sih yang ingin kita tahu dan juga apa yang sebenarnya dipelajari oleh ilmu. Selain itu juga menjawab pertanyaan tentang apakah sesuatu itu benar adanya. Contohnya, dalam ilmu pendidikan, aksiologi membahas tentang manusia. Di sini kita mempelajari sebagai manusia sebagai makhluk hidup, perkembangan anak, dan juga proses pendidikan itu sendiri. Sedangkan pada kedokteran, ontologi itu maka tubuh dan juga berbagai macam fenomena penyakit. Jadi, ontologi itu membahas membantu kita untuk menentukan apa yang layak untuk diteliti dan dipelajari dalam ilmu pengetahuan. Ontologi juga membatasi pada realitas yang bisa dicermati atau yang dipikirkan secara logika. Nah, yang kedua, kita membahas tentang epistemologis ilmu. Sebelumnya, apa sih epistemologis itu? Epistemologis merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Nah, dalam ilmu pengetahuan, kita menggunakan metode seperti observasi, penelitian ilmiah, maupun eksperimen, yang kebenarannya itu bisa kita uji melalui bukti, logika, dan juga pengujian ulang. Epistemologis ilmu ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita tahu ilmu itu benar, atau apa prosedur yang harus kita lalui, dan juga bisa juga menjawab pertanyaan tentang metode apa sih yang harus digunakan. Nah, disinilah objektivitas dan validasi ilmu dibentuk melalui kerangka berpikir yang sistematis. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang aksiologi ilmu. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, etika, dan juga kegunaan ilmu itu sendiri. Sedangkan aksiologi ilmu itu mencermati tentang nilai, etika, dan estetika dari ilmu pengetahuan dan penerapan ilmu itu sendiri. Nah, aksiologi ilmu ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana ilmu ini memberikan manfaat kepada manusia, atau apakah penggunaan ini sudah sesuai dengan etika yang benar, atau juga bisa menjawab pertanyaan tentang untuk apa sih ilmu itu digunakan. Nah, dengan adanya kegunaan ilmu yang beragam di teknologi saat ini, ada pengembangan ilmu yang bisa memberikan manfaat positif untuk umat manusia. Akan tetapi juga ada juga yang memberikan manfaat negatif kepada umat manusia. Oleh karena itu, aksiologi membantu untuk mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan itu harus digunakan secara etis dan tanggung jawab. Contohnya, seperti pengembangan teknologi nuklir. Nah, harus dicermati dulu, aksiologi ini berperan untuk mempertimbangkan apakah energi itu memberikan dampak positif atau memberikan manfaat untuk umat manusia, atau justru sebagai untuk bahan pemusnahan yang memberikan dampak kerusakan kepada umat manusia. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama yang menjadi dasar filsafat ilmu. Sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya benar secara konsep saja, tetapi juga bermanfaat bagi umat manusia. Ketiganya ini saling mengunci dan juga merupakan fondasi utuh yang membuat ilmu pengetahuan
terus berkembang untuk peradaban. Nah, ontologi ini membantu untuk menyiapkan bahan, epistemologi membantu untuk menyiapkan caranya, dan aksiologi membantu untuk menentukan arah tujuannya. Tanpa adanya ontologi, ilmu akan kehilangan objek. Tanpa adanya epistemologis, ilmu akan kehilangan arah, dan juga tanpa adanya aksiologis, ilmu akan kehilangan metode dan maknanya. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.